Hutan merupakan salah satu sumber oksigen terbesar di bumi. Proses fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan di hutan menghasilkan oksigen yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Hutan dapat menyerap karbon dioksida dan mengurangi efek pemakan. Selain itu, hutan juga dapat mengatur suhu dan kelembapan udara. Hutan juga memiliki peran-peran penting dalam menjaga konservasi tanah. Akar-akar tumbuhan di hutan dapat menahan tanah dan mencegah erosi, sehingga dapat menjaga ketersediaan tanah yang subur. Dampak dari kerusakan hutan bukan cuma pohon saja yang akan menghilang, tetapi udara yang akan semakin kotor, air sulit didapat, bencana alam akan makin sering terjadi, hewan akan kehilangan habitatnya ataupun mengalami kepunahan. Melestarikan hutan sangat penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan, keanekaragaman hayati, dan mencegah bencana alam. Berikut cara melestarikan hutan. 1. Reboisasi dan penghijauan. Menanam kembali pohon di lahan yang gundul atau rusak. Menghijaukan kembali daerah sekitar yang telah terdegradasi. 2. Mengurangi penebangan pohon. Menebang pohon secara selektif dan terencana, menggunakan sistem tebang pilih dan tebang tanam kembali. 3. Pengolahan hutan berkelanjutan. Mengatur pemanfaatan hasil hutan agar tidak melebihi kapasitas alam, melibatkan masyarakat lokal dalam mengelola hutan. 4. Menegakkan hukum. Mencegah penebangan liar dengan memperketat pengawasan dan sanksi hukum. Menindak tegas pelaku perusakan hutan. 5. Edukasi dan kesabaran lingkungan. Memberi pendidikan lingkungan kepada masyarakat khususnya generasi muda. Kampanye dan sosialisasi penting hutan bagi kehidupan. 6. Mengurangi konsumsi produk yang merusak hutan. Memilih produk berbahaya dasar ramah lingkungan, misalnya kertas daur ulang, minyak sawit berkelanjutan. Mengurangi penggunaan kayu ilegal dan produk turunan. 7. Mendukung produk konservasi. Berpartisipasi dalam program atau kegiatan konservasi hutan seperti adopsi pohon atau donasi untuk pelestarian hutan. Yang kelima, analisis hutan. Bagaimana sih kondisi hutan di Jawa Barat? Nah, keadaan hutan di Jawa Barat menunjukkan beberapa hal penting, di antaranya 1. Luas hutan 10 tahun terakhir. Berdasarkan data yang ada, luas hutan di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2015 adalah sekitar 3.709.528,44 hektar. Kawasan hutan ini terdiri dari beberapa jenis, yaitu 1. Hutan konservasi 147.716,04 hektar. Yang kedua, hutan lindung 271.161,19 hektar. Yang ketiga, hutan produksi tetap 209.720,4 hektar. Yang keempat, hutan produksi terbatas 191.772,22 hektar. Yang kelima, areal penggunaan lainnya 2.889.158,59 hektar. Sedangkan untuk data luas hutan Jawa Barat pada tahun 2025 belum ada data yang akurat. Tapi menurut informasi yang lainnya, luas hutan di Jawa Barat terus menurun pada tahun 2023. Laporan Provinsi Jawa Barat dalam angka mencatat penurunan luas hutan lindung dari 271.000 hektar pada 2016 menjadi 230.000 hektar pada tahun 2024 dengan penurunan kumulatif sekitar 41.000 hektar.
Selain penurunan luas hutan, lahan kritis di Jawa Barat juga mengalami peningkatan dan menduduki peringkat ketiga nasional dalam hal luas lahan kritis, mencapai 970.979,09 hektar pada tahun 2019. 2. Provinsi Jawa Barat memiliki beberapa jenis hutan, di antaranya 1. Hutan konservasi. Hutan konservasi adalah kawasan hutan yang dilindungi dan dikelola untuk menjaga keanekaragaman hayati serta fungsi ekosistemnya. Hutan ini tidak untuk produksi, tetapi untuk konservasi alam, penelitian, pendidikan, dan pariwisata alam terbatas. Contohnya adalah Taman Nasional atau Cagar Alam. Yang kedua, hutan lindung. Hutan lindung ditetapkan untuk melindungi sistem penyangga kehidupan, seperti mencegah erosi, menjaga tata air, dan mengendalikan iklim mikro. Fungsi utamanya adalah melindungi tanah dan air, bukan untuk dieksploitasi hasil hutannya. Yang ketiga, hutan produksi tetap. Hutan ini diperuntukkan bagi kegiatan produksi hasil hutan, seperti kayu dan non-kayu, secara berkelanjutan. Dalam hutan produksi tetap, eksploitasi boleh dilakukan, tetapi dengan pengelolaan yang memperhatikan kelestarian lingkungan. Yang keempat, hutan produksi terbatas. Hutan produksi terbatas juga digunakan untuk produksi, tetapi dengan pengelolaan yang lebih ketat dibandingkan hutan produksi tetap. Hal ini biasanya karena kondisi ekologisnya yang lebih sensitif, seperti berada di daerah perbukitan yang curam atau tanah yang mudah longsor. Yang kelima, areal penggunaan lainnya atau APL. Ini adalah wilayah di luar kawasan hutan yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan non-kehutanan seperti pemukiman, pertanian, perkebunan, atau pembangunan infrastruktur. APL tidak berada dalam status kawasan hutan. 3. Di Jawa Barat memiliki berbagai macam flora dan fauna, di antaranya yaitu Jawa Barat kaya akan flora dan fauna yang unik. Flora khas Jawa Barat meliputi pohon jati, pohon cemara, gandaria, dan berbagai jenis anggrek. Lalu, fauna Jawa Barat meliputi macan tutul Jawa, badak Jawa, elang Jawa, owa Jawa, banteng Jawa, kukang Jawa, landak Jawa, dan surili Jawa. Dan tentunya masih banyak lagi berbagai macam flora dan fauna yang berada di Jawa Barat. Sekian video dari kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.